Belasan tahun sudah, saya dan teman-teman membantu ribuan milenial dalam upayanya mengembangkan diri melalui pendekatan psikologi populer. Termasuk yang akan kita bahas kali ini, bagaimana agar kita bisa mengubah paradigma dan memiliki setting tujuan yang smart. Pengen tahu caranya? Kita mulai dulu dengan kuis ya. Silakan bersiap. 1, 2, 3. Saya akan minta kamu bayangin sesuatu. Are you ready? Kalau udah ready, jawabnya yes, I'm ready. Gitu ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Kalau saya minta kamu untuk menggambar sebuah pemandangan alam, kira-kira apa yang akan kamu gambar? Silakan dibayangkan. Sudah lengkap gambarnya? Shh, jangan dibilangin dulu. Saya mau coba tebak. Coba matamu diarahkan ke layar. Tatap mata saya. Enggak. Matamu bebas diarahkan kemana saja. Kurang lebih yang kamu gambar itu 2 buah gunung. Di bawahnya ada jalan perspektif yang semakin ke bawah semakin melebar. Samping kiri kanan jalannya ada pohon atau tiang listrik. Kemudian kiri kanan jalan ada sawah. Sawahnya sawah checklist. Di atas ada matahari. Mataharinya punya rambut. Kemudian ada awan, ada burung, ada pohon kelapa. Gimana? Bener gak? 100%? 80%? Coba angkat tangannya atau beri kode sama saya bagi teman-teman yang digambarnya tidak mengandung unsur pohon, air, langit. Ada nggak? Jadi di gambarnya itu pohon, langit, air itu nggak ada. Kelihatannya nggak ada ya? Ada itu. 1, 2. Yang satu gambar laptop, yang satu lagi gambar orang. Jadi buat kebanyakan teman-teman mengandung salah satu dari 3 unsur tadi ya, kecuali 2 orang yang barusan gambar laptop sama gambar orang. Nah, untuk yang 2 orang ini, kalau kata kebanyakan orang, katanya tipe-tipe orang yang aneh, yang ganjil, bahkan ada yang bilang abnormal. Nah, tapi itu kalau dilihat dalam sudut pandang yang negatif. Kalau dilihat dari sudut pandang yang positif, maka 2 orang itu adalah 2 orang yang berani berbeda, orang yang kreatif, orang yang inovatif. Setuju? Oh, ada yang belum setuju. Kalau gitu kita kupas lebih dalam lagi ya. Saya yakin dari kebanyakan teman-teman ada juga yang ingin menggambar yang lain. Tapi karena terbelenggu oleh kata pemandangan alam, akhirnya teman-teman menggambar seperti yang tadi kita bahas. 2 buah gunung, jalan perspektif, dan seterusnya. Nah, 2 orang ini, dia berhasil keluar dari belenggu kata yang tadi. Apa sih arti pemandangan alam? Kita bahas ya, pemandangan. Apa itu pemandangan? Yes, apa yang kita pandang. Apa itu alam? Ya, bumi dan seisinya, atau bahkan jagat raya ini. Jadi pemandangan itu apa yang kita pandang, alam itu jagat raya ini. Jadi ketika kedua orang tadi menggambar laptop dan yang satu lagi menggambar orang, bisa disebut pemandangan alam? Bisa. Terus buat yang kebanyakan, kira-kira kenapa ya gambarnya kurang lebih seperti yang tadi saya bilang? Apa? Dari kecil diajarinya begitu ya? Dari kapan? Dari SD? Ada yang dari TK? Jadi itu yang paling diingat. Nah, itulah yang kita sebut dengan paradigma. Di mana letaknya paradigma dalam kesadaran kita? Paradigma itu ada di alam bawah sadar kita. Paradigma itu
buah dari pengalaman masa lalu kita, dari cara-cara lama kita, yang akan terus mengendalikan perilaku kita. Seperti respon kita yang tadi terhadap pemandangan alam, begitu juga terhadap hal-hal lain yang lebih penting dalam kehidupan ini. Paradigma mengendalikan perilaku kita. Kalau paradigmamu sudah sesuai dengan kondisi zaman, bagus. Tapi kalau nggak sesuai, ya kita akan gagal sebagai milenial sukses. Jadi rupanya syarat pertama untuk menjadi milenial sukses itu adalah berani berbeda dengan kebanyakan orang, bahkan sejak dalam pikiran, dalam hal apapun. Tentu dalam konteks yang positif. Syarat lainnya apa? Punya tujuan yang jelas. Kamu pernah naik angkot kan? Misalnya kamu naik angkot Cicahem Ciberem. Kamu naik dari Cicahem menuju Ciberem. Nah, tuh angkot aja punya tujuan, masa kamu enggak? Angkot yang menuju ke Ciberem itu, kalau dari Cicahem itu lewat Jalan Ahmad Yani dulu, kemudian belok kiri ke Jalan Kiara Condong, terus belok kanan ke Jalan Jakarta. Oke. Punya tujuan itu penting banget, guys. Soalnya bakal jadi pengarah dalam perilaku kita, yang bakal mandu kita buat menentukan keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Setuju ya? Jadi bukan gimana ntar, tapi ntar mau gimana. Dan ingat, tujuan yang keren itu kalau smart. Nah, smart itu ada kepanjangannya, bro. S-nya spesifik. Jadi kayak angkot tadi tuh, dari Cicahem menuju Ciberem. Jadi bukan dari Cicahem menuju ke arah yang lebih baik, bukan, ya. Nah, pernah saya ketemu, kemudian saya tanya, jadi tujuan hidupmu apa? Dia jawab, Pak, tujuan hidup saya menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Mau nggak saya wujudin tuh tujuan kamu sekarang juga? Kemudian dia agak bingung. Maksudnya gimana, Pak? Begini, di komplek perumahan saya, itu petugas kebersihannya lagi pulang kampung. Kamu gantiin dia ya? Tambah bingung dia. Maksudnya gimana, Pak? Pak, masa udah kuliah programmer, kerjanya jadi petugas kebersihan? Saya jawab, kan kamu tadi bilang ingin menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Betul? Kebersihan itu sebagian dari iman, kan? Masyarakat sebagai bagian dari elemen bangsa merasa terbantu nggak kalau kamu bantu bersihin lingkungannya? Terbantu kan? Iya, Pak. Tapi nggak gitu juga kali, Pak. Nah, makanya saya bilang, tujuanmu itu harus spesifik, sesuaikan dengan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan harapanmu ke depan ingin jadi apa. Jadi jangan normatif, karena kalau normatif nanti panduannya jadi sulit. Contoh nih ya, yang sudah cukup spesifik. Saya ingin menjadi pengusaha di bidang properti. Saya ingin menjadi programmer IT yang concern dalam pembuatan web, aplikasi, dan sebagainya. Saya ingin menjadi psikolog di bidang pendidikan dan punya sekolahan sendiri. Nah, kalau sudah spesifik begitu, kan kita jadi tahu, oh berarti kalau begitu saya harus meneruskan pendidikannya di mana. Saya harus mempersiapkan ilmu dan pengetahuan saya dengan cara apa, mencarinya kemana, dan seterusnya. Sehingga tujuan itu bisa disetting jalur pencapaiannya apa saja. Nah, buat memudahkan pencapaian tujuan yang spesifik, maka bisa digunakan 5 why atau 5 why. Yang pertama, what? Apa yang ingin saya capai? Yang kedua, why? Kenapa itu harus dicapai? Berikan alasan yang spesifik. Yang ketiga, who? Siapa yang akan terlibat dalam upaya pencapaian itu? Yang keempat, where? Di mana tujuan itu ingin dicapai? Identifikasikan lokasinya. Yang kelima, which? Identifikasikan persyaratan untuk mencapai target itu apa saja, dan kira-kira yang akan menghambatnya apa saja. Sekarang M, measurable. Tujuan itu harus terukur. Kalau nggak terukur, kita nggak akan tahu sudah sampai mana upaya pencapaian kita terhadap
tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Mengukur kemajuan akan membantu kamu untuk tetap berada dalam jalur yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian achievable. Tujuan itu sebaiknya menantang, tapi terasa bisa dicapai. Jadi jangan buat tujuan yang mudah, karena kalau mudah, maka semangatmu tidak akan tumbuh terlalu besar untuk mencapainya. Contoh, ya tujuan saya paling ngerusin usaha orang tua saya, buka toko di depan. Kalau gitu, nggak usah ngapa-ngapain juga, udah pasti bakal ngelanjutin usaha bapaknya, ya kan? Tapi berbeda kalau tujuan saya akan melanjutkan usaha bapak saya agar semakin berkembang dan targetnya punya cabang di kota-kota besar. Beda kan? Kemudian realistic. Tujuan yang ingin kamu capai itu logik dalam pikiran kamu. Misal, kenapa saya punya target membuka 5 toko di kota-kota besar? Misal ya, karena sampai hari ini orang tua saya punya 2 lahan di 2 kota besar yang belum dipakai apa-apa. Kemudian melihat usaha perkembangannya yang punya prospek bagus, saya yakin dalam 2-3 tahun ke depan kita bisa mengumpulkan profit dan uangnya ya untuk kita belikan di kota-kota yang belum kita punya lahan. Jadi logik kan? Atau yang sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan selama ini, atau yang sudah kamu pikirkan dan itu punya penguat. Misal, saya senang dengan dunia politik. Om saya politikus dari partai X. Maka saya kira saya mungkin dong menjadi seorang politikus. Saya bisa belajar dari om saya juga senang dunia politikus. Yang terakhir, time based. Ujungnya, tujuan akan menjadi efektif ketika berbatas waktu. Jadi jangan bilang secepatnya Pak. Tentukan saja langsung 2023, 2027, 8 tahun lagi, jelas ada batas waktunya. Sehingga akhirnya tujuan itu bisa kita rangkai menjadi sebuah tujuan yang memiliki jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jangka panjang, perkiraan kapan tujuan besarmu itu akan tercapai. Contoh, kamu ingin menjadi seorang pengusaha di bidang pendidikan. Kamu menetapkan tujuan jangka panjangnya adalah saya memiliki sekolahan mulai dari preschool, TK, dan SD. Kemudian kita tetapkan itu akan saya capai 10 tahun ke depan. Kemudian diturunkan menjadi tujuan jangka menengah sebagai sasaran antara untuk mencapai tujuan jangka panjang tadi. 5 tahun ke depan saya harus sudah punya preschool dan selesai kuliah S2. Kemudian kita turunkan lagi menjadi tujuan jangka pendek. Misal, dalam 1 tahun ke depan saya harus sudah lulus kuliah S1 dan mengambil kursus di bidang pendidikan. Kemudian dari tujuan jangka pendek tadi turunkan lagi menjadi disiplin harian. Apa yang harus saya lakukan hari ke hari agar tujuan di tahun depan itu tercapai. Contoh, saya menetapkan dalam setiap harinya akan meluangkan waktu 1 jam untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam upaya penyelesaian skripsi. 2, saya akan meluangkan waktu 1 jam dalam sehari dan itu saya tetapkan di pagi hari antara jam 8 sampai jam 10 untuk searching di internet tentang cara-cara membuat sekolahan. 3, dalam 1 pekan sekali minimal saya harus bicara membahas topik ini dengan siapapun yang memungkinkan untuk menjaga semangat saya. 4, dan seterusnya yang bisa kamu kembangin sendiri, hal-hal yang bisa mendorong kamu untuk mendekati pada tercapainya tujuan kamu. Dari contoh-contoh tadi, silakan diadaptasi, disesuaikan dengan rencana besarmu itu. Maka nggak akan ada lagi kepikiran, hari ini saya ngapain ya? Karena hari baru adalah hari yang kamu tunggu untuk mewujudkan rencana-rencana besarmu dan kamu jadi milenial sukses. Di channel ini kita akan membahas tentang lupa lagi. Sambil menonton film ini, Oke. Atau semacam gubuk ya. 3 gambar itu yang dibuat Salman. Udah